Jauh di puncak Pulau Flores yang memesona, Nusa Tenggara Timur, tersembunyi sebuah keajaiban alam yang menyimpan misteri abadi. 3 danau kawah dengan warna yang dapat berubah-ubah terhampar anggun di puncak Gunung Kelimutu, memancarkan aura magis yang telah melahirkan sebuah legenda turun-temurun. Masyarakat Lio, suku asli yang mendiami tanah ini, percaya bahwa danau-danau tersebut bukanlah sekadar fenomena alam biasa, melainkan tempat peristirahatan terakhir bagi jiwa-jiwa yang telah berpulang. Namun, apa yang menyebabkan jiwa-jiwa itu dipisahkan ke dalam 3 danau yang berbeda warna? Sebuah kisah kuno tentang kekuasaan, cinta terlarang, dan kutukan menjadi kunci untuk membuka tabir misteri danau 3 warna. Pada zaman dahulu kala, puncak Gunung Kelimutu merupakan sebuah wilayah yang subur dan makmur, dipimpin oleh seorang kepala suku yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Namanya adalah Atabupu, seorang pria yang dikenal memiliki kesaktian mandraguna dan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau bukanlah pemimpin biasa. Setiap perkataannya adalah hukum, dan setiap keputusannya adalah titah yang tidak dapat diganggu-gugat. Rakyatnya hidup dalam keteraturan di bawah kepemimpinannya, merasa aman dari segala ancaman berkat kekuatan gaib yang dimiliki oleh pemimpin mereka. Atabupu digambarkan sebagai sosok yang arif bijaksana, memimpin dengan adil dan memastikan tidak ada seorang pun di wilayahnya yang kelaparan. Beliau menguasai seluk-beluk alam di sekitar gunung, mengetahui rahasia hutan, dan mampu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menghuni puncak Kelimutu. Kewibawaannya begitu besar sehingga tidak ada yang berani menentang kehendaknya. Semua orang percaya bahwa Atabupu adalah pelindung sejati tanah mereka, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Wilayah kekuasaan Atabupu di puncak gunung itu begitu permai. Lereng-lerengnya ditumbuhi pepohonan rimbun, dan tanahnya memberikan hasil panen yang melimpah. Kehidupan berjalan dengan damai dan tentram, seolah-olah tempat itu adalah surga kecil di bumi Flores. Rakyat menaruh kepercayaan penuh kepada Atabupu, menganggapnya sebagai perwujudan dari kekuatan leluhur yang melindungi mereka dari generasi ke generasi. Namun, di balik citranya sebagai pemimpin yang bijaksana, Atabupu memiliki aturan yang sangat ketat. Beliau sangat menjunjung tinggi adat dan norma yang berlaku. Siapapun yang melanggar aturan tersebut akan berhadapan dengan murkanya, dan hukuman yang diberikannya dikenal sangat berat. Kekuasaannya yang absolut dan kesaktiannya yang tanpa tanding membuatnya menjadi figur sentral dalam setiap sendi kehidupan masyarakat di puncak Gunung Kelimutu saat itu. Kehidupannya yang tenang sebagai penguasa tunggal di puncak gunung itu terusik ketika takdir mempertemukannya dengan 2 insan manusia dari dunia luar. Pertemuan inilah yang kelak akan menjadi awal dari sebuah drama tragis, sebuah kisah yang akan mengubah wajah puncak Gunung Kelimutu untuk selamanya dan melahirkan 3 danau kawah yang penuh misteri. Peran Atabupu sebagai hakim dan penentu nasib akan diuji dalam peristiwa yang melibatkan cinta, pengkhianatan, dan kekuatan alam yang dahsyat. Suatu hari, kedamaian di puncak Kelimutu terusik oleh kedatangan 2 orang asing. Mereka adalah sepasang anak manusia, seorang laki-laki bernama Atapolo dan seorang perempuan bernama Kofai. Keduanya adalah anak yatim piatu yang melarikan diri dari kejaran penyihir jahat yang telah membunuh kedua orang tua mereka. Dengan sisa tenaga, mereka berlari tanpa tujuan, mendaki lereng Gunung Kelimutu untuk mencari perlindungan dari ancaman yang terus membayangi. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, tibalah mereka di gerbang perkampungan yang dipimpin oleh Atabupu. Dengan tubuh gemetar dan napas terengah-engah, mereka memberanikan diri untuk menghadap sang penguasa. Mereka bersujud di hadapan Atabupu, menceritakan nasib malang yang menimpa mereka dan memohon belas kasihan agar diizinkan untuk tinggal dan berlindung di wilayahnya. Hati Atabupu yang biasanya keras, luluh melihat kondisi kedua anak itu. Tersentuh oleh kisah tragis mereka, Atabupu pun menerima keduanya dengan tangan terbuka. Beliau berjanji akan memberikan perlindungan dan menganggap mereka seperti anaknya sendiri. Sebuah syarat ia ajukan. Mereka harus menjadi warga yang baik,
patuh pada semua aturan adat, dan tidak akan pernah meninggalkan puncak gunung tanpa seizinnya. Dengan penuh rasa syukur, Atapolo dan Kofai menyanggupi syarat tersebut. Mereka pun memulai hidup baru di bawah naungan sang penguasa Gunung Kelimutu. Tahun demi tahun berlalu, kedua anak itu tumbuh menjadi pemuda dan gadis yang rupawan. Atapolo tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan gagah, sementara Kofai menjelma menjadi gadis dengan kecantikan yang memesona. Mereka hidup rukun sebagai saudara angkat, membantu pekerjaan sehari-hari di perkampungan dan senantiasa menaati perintah Atabupu. Kehadiran mereka membawa warna baru dalam kehidupan masyarakat di puncak gunung. Namun, seiring berjalannya waktu, benih-benih perasaan lain mulai tumbuh di antara Atapolo dan Kofai. Persaudaraan yang selama ini mereka jalani perlahan berubah menjadi cinta. Mereka saling jatuh hati, namun menyadari bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan direstui. Di sisi lain, tanpa mereka sadari, ada sepasang mata lain yang juga terpikat oleh pesona salah satu dari mereka, sebuah ketertarikan yang akan memicu konflik besar. Seiring kedewasaan mereka, perasaan cinta antara Atapolo dan Kofai semakin mendalam. Mereka seringkali mencuri waktu untuk bertemu secara diam-diam, memadu kasih di antara rimbunnya pepohonan di lereng gunung. Hubungan mereka menjadi rahasia yang tersimpan rapat, karena mereka tahu bahwa Atabupu mungkin tidak akan merestui cinta mereka. Namun, api asmara yang telah membara begitu sulit untuk dipadamkan. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata ada orang lain yang menaruh hati pada Kofai. Orang itu adalah Atabupu sendiri, sang penguasa gunung. Selama ini, beliau diam-diam mengagumi kecantikan dan kelembutan Kofai. Niatnya untuk melindungi gadis itu perlahan berubah menjadi hasrat untuk memilikinya, menjadikannya sebagai istri. Atabupu merasa bahwa sebagai penguasa, ia berhak mendapatkan apapun yang diinginkannya, termasuk mempersunting gadis yang telah ia asuh sejak kecil. Di sisi lain, Atapolo, yang dikenal sebagai pemuda yang baik, ternyata memiliki sisi gelap dalam karakternya. Beberapa sumber legenda menyebutkan bahwa sifatnya tidak sepenuhnya baik. Ia digambarkan sebagai sosok yang gemar berbuat salah dan melanggar adat. Perilakunya yang kurang terpuji ini seringkali menimbulkan masalah, meskipun selalu dimaafkan oleh Atabupu karena rasa sayangnya. Sifat inilah yang membuat Atabupu merasa bahwa Atapolo tidak pantas untuk bersanding dengan Kofai yang lugu dan baik hati. Suatu ketika, Atabupu akhirnya mengetahui hubungan rahasia antara Atapolo dan Kofai. Amarahnya meledak. Ia merasa dikhianati oleh dua anak yang telah ia selamatkan dan lindungi. Terlebih lagi, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa gadis yang ia dambakan ternyata mencintai pemuda yang dianggapnya tidak pantas. Atabupu memanggil keduanya dan dengan tegas melarang hubungan mereka. Ia mengurung Kofai dan mengancam Atapolo dengan hukuman yang berat jika nekat mendekati Kofai lagi. Melihat kekasihnya dikurung dan diancam akan dinikahi oleh Atabupu, Atapolo menjadi gelap mata. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk bisa bersama Kofai adalah dengan melarikan diri dari puncak Kelimutu. Dengan diam-diam, ia menyusun rencana untuk kabur bersama Kofai. Sebuah keputusan nekat yang akan menantang kekuasaan mutlak Atabupu dan membawa mereka semua ke jurang kehancuran. Didorong oleh cinta dan keputusasaan, Atapolo dan Kofai bertekad untuk melarikan diri dari cengkeraman Atabupu. Mereka sadar bahwa menentang sang penguasa sakti adalah tindakan yang sangat berbahaya. Namun keinginan untuk hidup bersama jauh lebih besar dari rasa takut mereka. Atapolo, dengan kecerdikannya, berhasil menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Kofai secara rahasia dan mereka pun menyusun rencana pelarian yang matang. Mereka memutuskan untuk kabur pada malam hari, di saat semua penduduk desa dan penjaga terlelap. Tujuannya adalah menuruni lereng gunung dan mencari kehidupan baru di tempat yang jauh, di mana kekuasaan Atabupu tidak akan bisa menjangkau mereka. Kofai, dengan hati yang berdebar antara harapan dan ketakutan, menyetujui rencana kekasihnya itu. Baginya, hidup dalam pelarian bersama Atapolo jauh lebih baik daripada menjadi istri Atabupu yang tidak dicintainya. Pada malam yang telah ditentukan,
Di bawah gelapnya langit tanpa bulan, Atapolo berhasil membebaskan Kofai dari tempatnya dikurung. Mereka berlari menyusuri jalan setapak yang sunyi, berusaha untuk tidak menimbulkan suara sedikit pun. Jantung mereka berdegup kencang. Setiap bayangan pohon seolah menjadi mata-mata Atabupu. Mereka terus berlari, berharap fajar akan membawa mereka ke tempat yang aman. Namun, kesaktian Atabupu tidak dapat diremehkan. Beliau yang sedang bertapa merasakan getaran aneh di alam sekitarnya dan langsung menyadari bahwa kedua anak angkatnya telah melanggar perintahnya dan mencoba kabur. Murkanya memuncak hingga ke ubun-ubun. Merasa harga dirinya sebagai penguasa telah diinjak-injak, Atabupu segera bangkit untuk mengejar mereka. Dengan kesaktiannya, ia melesat secepat angin, membelah kegelapan malam untuk menghukum dua insan yang dianggapnya tidak tahu berterima kasih. Tidak butuh waktu lama bagi Atabupu untuk menemukan jejak mereka. Tepat ketika Atapolo dan Kofai hampir mencapai kaki gunung, sosok Atabupu yang agung dan menakutkan telah berdiri menghadang jalan mereka. Wajahnya memerah karena amarah. Matanya berkilat memancarkan kebencian. Rencana pelarian mereka telah gagal total. Dan kini mereka harus berhadapan langsung dengan murka sang penguasa Gunung Kelimutu. Di hadapan Atabupu yang murka, Atapolo tidak punya pilihan lain selain melawan. Ia berdiri di depan Kofai, berusaha melindungi kekasihnya dari amukan sang penguasa. Meskipun ia tahu lawannya memiliki kesaktian yang jauh di atasnya, cinta memberinya keberanian yang luar biasa. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Atapolo mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun semua itu sia-sia di hadapan kekuatan gaib Atabupu. Atabupu, yang hatinya telah dikuasai amarah dan rasa dikhianati, tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Dengan satu gerakan saktinya, ia berhasil mengalahkan Atapolo. Dalam puncak kemarahannya, Atabupu mengangkat tangannya dan mengucapkan sebuah kutukan. Ia mengutuk Atapolo, pemuda yang dianggapnya jahat dan tidak tahu diuntung, untuk masuk ke dalam lubang kawah gunung. Seketika, tanah di bawah pijakan Atapolo bergetar dan merekah, menelannya ke dalam perut bumi. Melihat kekasihnya ditelan bumi, Kofai menjerit histeris. Ia menangis dan memohon ampun kepada Atabupu, namun hati sang penguasa telah membatu. Dalam pandangan Atabupu, Kofai juga bersalah karena telah berkhianat dan mengingkari janji. Dengan kejam, ia juga melemparkan gadis malang itu ke dalam lubang kawah yang berbeda, memisahkannya dari sang kekasih bahkan dalam kematian. Setelah melampiaskan amarahnya kepada dua anak muda itu, Atabupu berdiri termangu. Rasa puas karena telah menghukum para pengkhianat bercampur dengan penyesalan yang samar. Ia kemudian kembali ke puncak gunung, namun hatinya tidak lagi tentram. Merasa bahwa perbuatannya mungkin telah melampaui batas, ia memutuskan untuk bersemedi, memohon petunjuk dari para arwah leluhur dan Sang Pencipta. Dalam semedinya, ia menyadari kesalahannya. Ia telah membiarkan amarah dan hasrat duniawi menguasai dirinya, menyebabkan sebuah tragedi yang mengerikan. Sebagai penebusan dosa, ia menceburkan dirinya ke dalam lubang kawah ketiga, menyusul kedua anak angkatnya ke alam kematian. Ia ingin mengakhiri hidupnya sebagai seorang pertapa, menjaga jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, termasuk jiwa kedua anak muda yang telah ia hukum. Sesaat setelah ketiga tokoh utama dalam legenda ini ditelan bumi, keajaiban pun terjadi. Guncangan dahsyat melanda puncak Gunung Kelimutu. Tanah yang tadinya merekah dan membentuk lubang-lubang kawah perlahan terisi oleh air. Dalam waktu singkat, terbentuklah 3 buah danau kawah yang indah, tepat di lokasi di mana Atabupu, Atapolo, dan Kofai menemui ajalnya. Inilah awal mula terbentuknya danau 3 warna Kelimutu. Anehnya, ketiga danau itu memancarkan warna yang berbeda-beda. Danau tempat Atapolo di kutub berubah menjadi warna hitam pekat atau merah darah, seolah mencerminkan sifatnya yang dianggap jahat dan penuh dosa. Danau ini kemudian diberi nama Tiwu Atapolo, yang berarti danau untuk jiwa-jiwa para penyihir atau orang jahat.
Masyarakat Lio percaya bahwa arwah orang-orang yang semasa hidupnya berbuat kejahatan akan bersemayam di danau ini setelah kematian. Di sisi lain, danau di tempat Kofai dilemparkan memancarkan warna biru toska atau hijau yang menenangkan. Warna ini melambangkan kemurnian, kemudaan, dan sifat baik dari sang gadis. Danau ini dinamakan Tiwu Nuamuri Kofai, yang berarti danau untuk jiwa para muda-mudi dan perawan. Menurut kepercayaan setempat, danau inilah yang akan menjadi tempat peristirahatan bagi arwah anak-anak muda, gadis, dan jejaka yang meninggal dunia. Danau ketiga, tempat Atabupu menceburkan diri untuk menebus dosanya, memiliki warna putih atau biru pucat. Warna ini melambangkan kebijaksanaan, kearifan, dan usia senja. Danau ini dikenal dengan nama Tiwu Atabupu, yang berarti danau untuk jiwa orang-orang tua dan para leluhur. Dipercaya bahwa jiwa-jiwa orang tua yang bijaksana dan meninggal secara wajar akan berkumpul di danau ini, tempat mereka akan beristirahat dalam damai. Terbentuknya 3 danau dengan warna dan makna yang berbeda ini menjadi bukti nyata dari kekuatan gaib yang menyelimuti Gunung Kelimutu. Peristiwa tragis yang menimpa ketiga tokoh tersebut terukir abadi dalam wujud 3 danau kawah, menjadi sebuah pengingat bagi generasi-generasi selanjutnya tentang akibat dari hasrat, amarah, dan cinta terlarang. Salah satu daya tarik utama Danau Kelimutu yang terus mengundang decak kagum sekaligus tanda tanya adalah kemampuannya untuk berubah warna. Warna ketiga danau tersebut tidaklah statis. Mereka dapat berubah secara tak terduga, tanpa bisa diprediksi oleh ilmu pengetahuan sekalipun. Tiwu Atapolo yang biasanya merah kehitaman bisa berubah menjadi coklat tua. Tiwu Nuamuri Kofai yang seringkali berwarna biru toska bisa tiba-tiba menjadi hijau atau bahkan putih susu. Begitu pula dengan Tiwu Atabupu. Menurut kepercayaan masyarakat Lio, perubahan warna ini bukanlah fenomena alam biasa. Mereka percaya bahwa perubahan warna danau memiliki makna spiritual yang mendalam. Konon, jika warna danau berubah, itu adalah pertanda bahwa para arwah penunggu danau sedang gelisah atau marah. Perubahan warna ini juga seringkali dianggap sebagai pertanda akan terjadinya suatu peristiwa besar di negeri ini, seperti bencana alam atau perubahan kepemimpinan. Para tetua adat di sekitar Gunung Kelimutu seringkali mengamati perubahan warna danau untuk meramalkan masa depan. Mereka percaya bahwa para leluhur berkomunikasi melalui perubahan warna air danau. Jika danau berubah menjadi warna gelap atau merah, itu dianggap sebagai pertanda buruk. Sebaliknya, jika warnanya berubah menjadi lebih cerah dan tenang, itu dianggap sebagai pertanda baik bagi kehidupan masyarakat dan kesuburan tanah mereka. Secara ilmiah, perubahan warna ini dijelaskan sebagai akibat dari aktivitas vulkanik di dasar kawah yang mengubah komposisi mineral dalam air. Pembiasan cahaya matahari pada partikel-partikel terlarut juga turut mempengaruhi warna yang terlihat oleh mata manusia. Meskipun ada penjelasan ilmiah, banyak masyarakat yang tetap teguh memegang kepercayaan leluhur mereka, meyakini bahwa ada kekuatan gaib yang bermain di balik fenomena menakjubkan ini. Misteri perubahan warna ini menambah aura magis yang menyelimuti Danau Kelimutu. Hal ini membuat danau tersebut tidak hanya menjadi objek wisata alam yang indah, tetapi juga sebuah tempat suci yang penuh dengan teka-teki. Setiap perubahan warna seolah membuka lembaran baru dari buku legenda yang tak pernah tamat, mengundang manusia untuk terus merenungkan hubungan antara alam, manusia, dan kekuatan tak kasat mata yang mengaturnya. Legenda Danau Kelimutu yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Lio bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur. Di dalamnya terkandung ajaran dan nilai-nilai moral yang sangat dalam dan masih relevan hingga saat ini. Kisah ini menjadi penjaga tradisi, pengingat akan asal-usul tempat suci mereka, dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Keberadaan 3 danau dengan peruntukannya masing-masing menjadi fondasi dari kepercayaan mereka tentang kehidupan setelah kematian. Kisah Atabupu, Atapolo, dan Kofai menjadi cerminan dari sifat-sifat dasar manusia: kebijaksanaan, cinta, hasrat, dan amarah.
Legenda ini mengajarkan betapa berbahayanya jika seseorang membiarkan amarah dan hasrat menguasai akal sehatnya, seperti yang terjadi pada Atabupu. Meskipun ia adalah pemimpin yang bijaksana, nafsunya untuk memiliki Kofai dan amarahnya karena merasa dikhianati telah menuntunnya pada tindakan kejam yang pada akhirnya ia sesali. Di sisi lain, kisah cinta Atapolo dan Kofai mengingatkan bahwa cinta sejati terkadang harus menempuh jalan yang terjal dan penuh pengorbanan. Namun, legenda ini juga memberi peringatan, terutama melalui karakter Atapolo, bahwa perbuatan yang tidak baik pada akhirnya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Pemisahan jiwa-jiwa berdasarkan perbuatan mereka di dunia ke dalam 3 danau yang berbeda adalah pesan yang sangat kuat tentang adanya hukum karma. Warisan terbesar dari legenda ini adalah keyakinan bahwa setiap perbuatan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Perbuatan baik akan menuntun jiwa ke tempat yang damai dan tenang, Tiwu Nuamuri Kofai dan Tiwu Atabupu, sementara perbuatan jahat akan membawa jiwa ke tempat yang kelam, Tiwu Atapolo. Ini adalah sebuah filosofi hidup yang mengajarkan manusia untuk selalu berbuat kebajikan selama hidup di dunia. Pada akhirnya, legenda Danau Kelimutu mengajak kita untuk merenung. Keindahan 3 warna danaunya yang memukau mata adalah sebuah lukisan alam yang menyimpan pelajaran abadi. Bahwa hidup harus dijalani dengan kebijaksanaan, mengendalikan hawa nafsu, dan senantiasa berpegang pada jalan kebaikan. Sebab kelak, jiwa kita akan kembali dan ditempatkan sesuai dengan warna perbuatan yang telah kita torehkan selama di dunia.